Bab 472. Berita tentang Clue. Kingston Jiang berbalik, tetapi dia tidak merasakan ada orang yang berbahaya. Dia bergumam dengan curiga, ada apa, bagaimana bisa tiba-tiba merasakan jantung berdebar-debar. Dia pikir dia terlalu banyak minum, menggelengkan kepalanya, dan terus berjalan ke depan. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum perasaan berdebar ini muncul lagi. Rasanya seperti sedang ditatap oleh ular berbisa, sangat tidak nyaman. Kali ini, dia mengabaikannya, dan terus berjalan ke depan, mengambil beberapa langkah, dan berbalik dengan tiba-tiba. Saat dia berbalik, dia melihat banyak orang di belakangnya. Di antara orang yang tak terhitung jumlahnya, ada seorang pria yang mengenakan jaket hitam dan topi hitam. Pria ini berusia sekitar 50 tahun dan terlihat sangat biasa. Namun, Kingston Jiang merasakan aura berbahaya pada dirinya. Ini seperti ular berbisa yang akan datang dan menggigit kapan saja. Menatap satu sama lain. Sudut mulut pria berjaket hitam terangkat, dan senyum tipis terlihat. Segera setelah itu, dia berbalik dan pergi. Kingston Jiang mengejarnya dengan cepat. Mengejar hingga ke gang tanpa orang. Kingston Jiang mempercepat langkah. Setelah beberapa langkah, dia muncul di belakang pria parubaya dan dengan cepat meraih bahunya. Namun, dia sedikit miring dan dengan mudah menghindari serangan Kingston Jiang. Tubuhnya sangat aneh, tidak tahu apa yang sedang terjadi, lalu dia sudah berjalan di belakang Kingston Jiang, dan ketika Kingston Jiang bereaksi, belati sudah ada di punggungnya. Ada kengerian di hati Kingston Jiang. Sekarang dia adalah seorang pejuang di puncak satu alam, satu langkah dari dua alam, tetapi dia tidak melihat gerakan orang ini dengan jelas. Master yang menakutkan seperti apa ini? Siapa kamu dan untuk apa kamu mengikutiku? Kingston Jiang tidak bertindak gegabah, hanya bertanya dengan suara dingin. Pada saat ini, Kingston Jiang merasakan belati di belakangnya telah ditarik kembali. Dia berbalik tanpa sadar, melihat bagian belakang pria berbaju hitam. Dia menggerakkan tangannya dan sebuah amplop terbang. Kingston Jiang menangkapnya dengan akurat. Berseru, siapa kamu sebenarnya? Namun, pihak lain tidak berbicara, dan segera melewati tikungan dan menghilang dari pandangan Kingston Jiang. Kingston Jiang melihat amplop di tangannya, tidak ada tulisan, jadi dia membukanya. Di dalamnya ada foto Clue Tang. Dan di balik foto itu, ada sebuah alamat. Jika ingin dia selamat, datang ke Gunung Arak dalam 3 hari. Kingston Jiang melihat alamat itu dengan ekspresi serius. Gunung Arak adalah sebuah gunung di Dasa. Dalam pemahamannya, ini adalah gunung berapi yang tidak berpenghuni dalam radius 100 mil, dan tempat itu berpenduduk jarang. Siapa ini? Mungkinkah orang yang diduga adalah kakeknya yang membawa Clue Tang ke Gunung Arak? Kingston Jiang menarik napas dalam-dalam, mengambil amplop itu dan pergi, dan dengan cepat kembali ke Villa Suryana dan di aula villa. Kingston Jiang mengeluarkan surat dari pria asing itu dan menyerahkannya kepada Winona Jiang. Winona Jiang membukanya dan melihat foto Clue Tang dan kata-kata di baliknya. Tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Kingston Jiang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, diberikan oleh orang asing. Orang ini sangat kuat. Aku tidak bisa melakukan satu trik pun di depannya. Jika dia ingin membunuhku, aku sudah meninggal dari tadi, tetapi dia tidak membunuhku, hanya memberiku amplop ini. Winona Jiang berkata dengan tatapan bingung, Gunung Arak adalah gunung berapi, dan tidak ada seorang pun yang tinggal dalam radius 100 mil. Siapa yang memintamu pergi ke tempat ini, dan apa yang ingin dia lakukan? Kingston Jiang menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak mengerti pertanyaan ini. Haruskah aku pergi? Kingston Jiang memandang Winona Jiang dan bertanya. Dia benar-benar bingung sekarang dan tidak tahu harus berbuat apa. Pergi? Kenapa tidak? Winona Jiang berkata, kamu bilang orang yang memberimu surat ini sangat kuat. Jika dia ingin membunuhmu, hanya membutuhkan satu gerakan. Karena dia tidak membunuhmu dan memberimu informasi, itu pasti memiliki tujuan.
Adapun apa tujuannya, pergi lihat saja, begini saja, aku akan pergi denganmu. Winona Jiang tidak khawatir tentang keselamatan Kingston Jiang. Dia merasa bahwa perjalanan Kingston Jiang ke Gunung Arak kali ini tidak berbahaya. Jika ada bahaya, dia akan mengalami musuh hari ini, dan musuh tidak perlu membawanya ke Gunung Arak untuk melakukannya lagi. Ya. Kingston Jiang mengangguk dan berkata, foto ini mengungkapkan banyak informasi, jadi aku harus memeriksanya juga. Aku akan segera memesankan tiket untukmu, kata Suryana dan dengan itu, dia mengeluarkan ponselnya untuk memesan tiket. Kingston Jiang dan Winona Jiang sedang berdiskusi. Diskusikan siapa yang mengirim foto ini. Namun, setelah lama berdiskusi, tidak ada hasil yang didapatkan. Segera, Kingston Jiang dan Winona Jiang meninggalkan rumah Suryana dan pergi ke bandara. Sebelum berangkat, Winona Jiang memberitahu Suryana dan tidak apa-apa jika dia tidak mengolah energi Qi dalam waktu singkat, karena hawa dingin di tubuhnya telah diserap oleh Kingston Jiang, dan dalam waktu setengah bulan, tidak akan terjadi apa-apa. Setelah pamitan, keduanya pergi. Setelah tiba di bandara, Kingston Jiang dan Winona Jiang naik ke pesawat. Gunung Arak dekat dengan perbatasan barat Laut Dasa. Pada hari yang sama, Kingston Jiang dan Winona Jiang datang ke kota Harbin di barat Laut Dasa. Keduanya berjalan keluar dari bandara berdampingan. Winona Jiang berkata, Kak Kingston, masih ada 300 km lebih dari Gunung Arak. Aku sudah lihat peta, perjalanan kendaraan umum hanya 100 km, dan jarak yang tersisa harus ditempuh dengan pendakian. Ya. Kingston Jiang mengangguk dan berkata, pihak lain memberi aku 3 hari, dan dalam 3 hari seharusnya bisa tiba, tetapi aku tidak tahu siapa yang membawa Clue ke tempat ini dan juga membawa aku ke tempat ini, dan apa yang ingin dia lakukan. Winona Jiang mengangkat bahu, aku tidak tahu itu. Ayo sewa mobil dulu. Ya. Kingston Jiang mengangguk. Mereka berdua menyewa kendaraan off-road di perusahaan rental mobil di Harbin, cari makanan dan membeli beberapa makanan kering, lalu meninggalkan Harbin menuju Gunung Arak. Kendaraan off-road berjalan di jalanan yang sepi. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Kak Kingston, sudah dekat dengan Gunung Arak. Tidak ada jalan di depan, kita harus jalan kaki. Winona Jiang yang mengemudi pun mengerem dan menghentikan mobil. Duduk di kopilot, Kingston Jiang yang menutup matanya pun membuka matanya dan melihat beberapa batu menghalangi jalan. Dia mengangguk dan berkata, baiklah, ayo turun dari sini. Dengan itu, dia mendorong pintu dan keluar dari mobil. Winona Jiang juga mematikan mesin dan keluar. Keduanya mengambil beberapa makanan kering untuk dimakan, dan berjalan kaki ke Gunung Arak. Pada waktu bersamaan, di puncak Gunung Arak, ini adalah gunung berapi. Clue Tang duduk bersila di atas batu, dia mengangkat tangannya, kekuatan tenaga yang kuat muncul di telapak tangannya, dia menghantam dengan telapak tangannya yang kuat. Kekuatan tenaga yang dahsyat menyapu, membombardir di kejauhan, sebuah lubang kecil muncul di tanah seketika, dan banyak debu tergulung. Di sampingnya, seorang lelaki tua berdiri. Dia adalah Marco Jiang. Marco Jiang tersenyum dan berkata, tidak buruk. Clue Tang meredakan auranya, dengan senyum di wajahnya yang cantik, berkata, jika kakek tidak menangkap ular api di kawah, mengambil empedu ular dan memberikannya kepadaku, dan menggunakan energi Qi untuk membantu aku memurnikannya, maka aku tidak akan bisa sekuat ini dalam beberapa hari. Keberuntungan. Marco Jiang berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka akan bertemu ular api berusia 100 tahun di sini. Ular ini benar-benar menakutkan, bahkan aku hampir jatuh ke tangannya. Kakek, alam berapa aku sekarang? Clue Tang bertanya dengan curiga. Meskipun Marco Jiang banyak bercerita padanya, dan bahkan berbicara dengannya tentang pelatihan seni bela diri, dia tidak tahu seberapa besar kekuatannya saat ini. Marco Jiang berpikir sejenak dan berkata, jika dibagi berdasarkan kuat dan lemahnya kekuatan energi Qi, kamu termasuk 3 alam,
tetapi kamu tidak memiliki dasar dalam seni bela diri, dan hanya memiliki kekuatan internal, jadi, orang kuat yang tidak kultivasi energi ki tapi berpengalaman pertempuran nyata pun bisa mengalahkan kamu. Misalnya, Kingston Jiang, yang bergabung dengan keluarga Tang beberapa waktu lalu, juga bisa mengalahkan kamu. Clue, kamu harus ingat bahwa energi ki hanyalah yang faktor kedua, dan tubuhmu sendiri adalah kunci utamanya. Dengan memiliki energi ki, kamu harus belajar cara menggunakannya dan sepenuhnya menampilkan kekuatan energi ki. Ya, kakek, aku ingat. Bersambung.